Halo Kezoners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram Okezone. Masih seputar edisi Ramadan 1445 Hijriah. Dan sama seperti minggu lalu, kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih terkait tema masih di bulan Ramadan ini. Dan kali ini tentunya aku nggak sendirian, kita bakal ngobrol bareng ditemani oleh narasumber dari Dompet Duafa, yaitu Dr. Yeni Purnamasari. Oke, Zoners, sambil nunggu nih, mungkin kita sapa-sapa dulu Zoners yang udah join ya. Ini udah banyak banget yang join. Nanti kita bakal ngobrol bareng ya tentang meningkatkan kualitas hidup saat Ramadan. Oke, gimana nih Zoners? Ini udah masuk hari ke-18 kita berpuasa. Puasanya lancar nggak sih? Coba deh komen di bawah gimana puasa hari ke-18 ini. Lancar nggak puasanya semuanya? Wah, udah makin banyak nih yang join. Mungkin ada yang lagi kerja, ada yang lagi leha-leha di rumah, ada yang lagi jalan. Dimanapun, semoga ngobrol bareng kita siang hari ini bisa ambil banyak ilmunya. Oke, langsung aja karena ini udah banyak yang join juga. Jadi kita langsung coba invite Dr. Yeni Purnamasari dari Dompet Duafa. Kita coba invite dulu. Disebutin, nah ini udah aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yeni. Cika ya, Kak Cika ya? Betul. Kenalkan, nama aku Cika Dok. Oke, dokter. Gimana dokter puasanya? Lancar? Lancar, alhamdulillah, tetap fit sih. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga tetap dilancarin ya dok sampai nanti hari raya Idul Fitri. Amin. Alamin. Oke dokter, jadi Zoners, sekarang kita udah ada Dr. Yeni Purnamasari nih. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu ke Zoners yang udah join live kita siang hari ini. Iya, baik teman-teman dari Ekozoner, perkenalkan saya Yeni, panggil saja Dr. Yeni atau Yeni juga boleh. Saat ini di Dompet Duafa di divisi kesehatan. Senang sekali bisa bertemu mungkin secara virtual ya, walaupun tidak ketemu. Di sini sih hujan ya, nggak tahu kalau di tempat Kak Cika ya. Walaupun hujan, ya mudah-mudahan puasanya juga tetap fit ya, tetap lancar. Amin. Ya. Oke dokter, itu nih itu tadi perkenalan singkat dari Dokter Yeni. Jadi lanjut mungkin langsung ke poin hari ini. Jadi kita bakal ngobrol bareng nih ya dok tentang gimana sih cara meningkatkan kualitas hidup saat bulan Ramadan ini. Jadi nanti kita bakal ngobrol, poin-poinnya itu ada apa saja sih kualitas diri yang perlu kita tingkatkan saat bulan Ramadan. Terus kita juga bakal ngobrol tentang makna kualitas diri atau hidup itu sendiri berdasarkan sudut pandang dari Dr. Yeni. Juga kita bakal ngobrol terkait gimana meningkatkan kualitas hidup saat Ramadan. Dan kita juga bisa ngobrol tentang hikmah yang seharusnya dipetik dan dipertahankan oleh umat Islam saat dan setelah bulan puasa. Nah, ini obrolannya benar-benar insightful banget ya dokter nanti insya Allah, dan mungkin bisa langsung aja karena waktunya juga nggak panjang, jadi mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk Dokter Yeni. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih Kak Cika dan teman-teman. Kalau kita bicara tentang bagaimana sih kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita saat bulan Ramadan, saya mungkin membaginya dalam 3 aspek ya. Satu, kualitas secara fisik ya, karena puasa juga menempa fisik kita ya. Yang kedua, kualitas mental ya. Dan yang ketiga adalah spiritual. Saya mungkin mulai dulu dari fisik ya. Karena tadi puasa ini berarti kita menahan diri
dari makan dan minum, dari mulai terbit matahari sampai dengan terbenam matahari. Indonesia mungkin rata-rata sekitar 12 jam ya. Ada di beberapa negara lain ya yang lebih panjang waktu puasanya, bisa sampai dengan 14 jam. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar istilah intermittent fasting gitu ya. Satu metode untuk meningkatkan kesehatan dengan kita berpuasa. Nah, jadi sebetulnya kualitas fisik kita, diri kita dari aspek fisik itu akan sangat meningkat pada saat kita berpuasa. Nah, tentu puasanya puasa yang benar gitu ya, secara kesehatan ya, karena saya juga seorang dokter, maka kita harus tahu bagaimana kemudian puasa yang menyehatkan ya. Beberapa literatur dari jurnal-jurnal kedokteran ilmiah menyebutkan bahwa puasa membuat tubuh kita memproduksi sistem autolisis gitu ya. Jadi bagaimana kemudian tubuh kita bisa memperbaiki sel-sel yang rusak gitu ya. Karena kan kalau tidak berpuasa, kebayang kan lambung kita ini tidak pernah kosong mungkin ya. Ada jedanya mungkin 1-2 jam gitu ya. Tapi kemudian kita terus makan, minum, mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman. Nah, pada saat berpuasa, maka beberapa organ tubuh kita diberikan kesempatan untuk beristirahat sekaligus juga memulihkan atau melakukan regenerasi atas sel-sel tubuhnya. Jadi, dan itu sangat terbantu ketika kita berniat ya. Orang yang berpuasa dengan niat dan orang yang berpuasa tanpa niat itu beda gitu ya. Karena apa? Niat itu ternyata berkorelasi dengan otak kita ya, dan di lambung kita ya, karena lambung kita ini atau pencernaan kita ini juga sering disebut sebagai otak kedua. Ketika kita sudah berniat di malam hari atau di pagi hari pada saat sahur, maka otak kita juga akan menyampaikan bahwa kita akan melakukan puasa. Nah, di situ seluruh organ tubuh kita akan melakukan proses autolisis, autofagi, dan kemudian beberapa parameter kesehatan tubuh kita juga akan membaik. Yang tadinya mungkin gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi atau hipertensi, lalu juga pencernaannya sering bermasalah, maka dengan berpuasa secara fisik itu sudah terbukti akan mampu menyehatkan. Jadi kita perlu menjaga kualitas dari aspek fisik tersebut, sehingga puasa ini kan bernilai ibadah ya. Tapi nanti ini saya hubungkan dengan kualitas secara spiritual. Nah, dari aspek fisik ini juga saya mungkin ingin menyampaikan bagaimana cara kita berpuasa yang menyehatkan. Yang pertama tentu kita tidak meninggalkan sahur. Ya. Karena sahur ini menjadi kebutuhan penting dan terbukti mampu meningkatkan kualitas puasa kita itu sendiri. Nah, bagaimana agar sahur kita berkualitas? Yang pertama, makan makanan yang memenuhi aspek gizi seimbang. Jadi kalau gizi seimbang itu, kalau dulu mungkin 4 sehat 5 sempurna ya, kalau sekarang gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu satu, tetap memerlukan makronutrien. Makronutrien ini seperti protein ya, karbohidrat, protein, lemak. Nah, 3 ini jangan dihilangkan. Kan sering kita kayaknya lebih banyak karbohidrat aja misalnya gitu ya, lebih banyak proteinnya saja, atau bahkan nggak mau nih konsumsi lemak gitu ya. Tapi sebetulnya 3 komposisi ini, 3 jenis makronutrien ini sama-sama diperlukan, tentu dengan proporsi yang seimbang. Nah, proporsi seimbangnya bagaimana? Ya, karbohidrat ini porsinya cukup sepertiga saja dari isi piring kita. Yang banyak adalah serat ya, sayur dan buah. Lalu protein juga jangan lupa ya. Jadi protein ini sangat diperlukan dalam upaya menjaga metabolisme tubuh kita agar tetap baik gitu. Nah,
Karbohidrat yang kita konsumsi pada saat sahur sebaiknya adalah karbohidrat kompleks. Jadi bukan karbohidrat sederhana seperti nasi sebetulnya. Yang baik itu adalah jenis kalau kalau nasi itu bukan nasi putih misalnya, tapi nasi merah. Lalu kemudian jenis umbi-umbian atau jagung atau singkong atau makanan yang kemudian nanti tidak mudah diserap dan akan memperpanjang masa lapar kita, ya, kenyang kita. Jadi tidak mudah lapar. Lalu protein tadi ya, protein sebaiknya sih memang tidak digoreng gitu, walaupun senang banget ya makan gorengan. Nah, lalu juga serat. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini kita penuhi dalam porsi yang cukup dan ditambah dengan konsumsi air putih yang juga cukup. Jadi, air putih ini selama berpuasa ini juga harus memenuhi ya, minimal 8-10 gelas dalam periode berbuka sampai dengan sahur. Itu dari aspek fisik. Lalu pada saat berpuasa ya, tetap aktif bergerak gitu ya. Jadi kualitas diri kita ini juga dinilai dari bagaimana kita tetap produktif di saat berpuasa. Untuk bisa produktif tersebut bukan berarti kemudian kita aktivitasnya dikurangin gitu ya. Mungkin teman-teman pernah membaca ya pada zaman Rasul dahulu, bahkan perang Badar yang pertama kali terjadi itu dilakukan di bulan puasa. Kemenangan umat Islam pada saat menaklukkan Konstantinopel juga itu dilakukan pada saat berpuasa. Kalau yang sekarang ini kan banyak atlet-atlet ya yang juga bertanding gitu ya di saat bulan puasa, dan mereka subhanallah ya tetap kuat secara fisik. Jadi puasa tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang mager misalnya gitu ya, tetapi justru lebih produktif. Karena ketika kita berpuasa sebetulnya sel sel tubuh kita, otak kita, dan termasuk juga kesadaran kita bahwa ini adalah bagian ibadah. Kalau kita sebagai pelajar misalnya, ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang sebagai pekerja, ada yang sebagai siapapun gitu ya. Maka sebetulnya ketika kita bekerja dan itu diniatkan ibadah, kita bisa produktif, maka puasa kita juga akan lebih bermakna gitu. Jadi kebutuhan sahur itu harus tercukupi sehingga selama berpuasa dari pagi sampai sore itu kita tidak ada masalah gitu ya ketika berpuasa. Dan jangan lupa pada saat berbuka. Nah, berbuka ini kan seringkali kita lapar mata mungkin ya. Ini lagi banyak yang takjil, senang banget berburu takjil misalnya. Boleh saja, tetapi kemudian kita juga bisa mengukur sebetulnya berapa banyak kebutuhan kalori kita. Kalau kita bisa punya waktu atau bisa membaca beberapa referensi, kita bisa mengukur sebetulnya berapa sih kebutuhan kita. Atau yang paling mudah sebetulnya pada saat berbuka ini tidak kalap ya, karena bukan ajang balas dendam gitu, seperti itu. Jadi cukupi berbuka kita dengan, kalau Rasul mengajarkan dengan makan kurma ya, rutop ya, kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada, air putih gitu ya. Jadi berbuka ini bukan langsung dengan makanan yang berat, baru nanti kita atur waktunya. Karena kita akan sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib tarawih dan lain sebagainya. Jadi itu dari aspek fisik ya, bagaimana kemudian kita memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita dengan konsumsi makanan yang tepat gitu ya, sehingga puasa kita tetap menyenangkan. Mungkin itu dulu ya dari segi fisik. Ada yang mau dikonfirmasi atau mungkin nanti kita bisa sambil bahas lanjutannya. Ya, boleh dilanjutin ke yang selanjutnya ya dok. Itu ada dari kualitas mental ya, aspek selanjutnya. Sudah fisik, sekarang mental ya dok. Boleh lanjutkan. Iya, jadi kualitas mental ini sebetulnya terkait dengan kita memahami bahwa selama berpuasa ini berarti mengajarkan
satu rasa empati kita, gitu ya. Bagaimana kemudian kita menyadari tidak semua orang, katakanlah berpuasa, tidak semua orang kemudian memiliki makanan, minuman, ketersediaan makanan yang cukup seperti halnya kita. Kita pada saat berpuasa sudah punya persediaan untuk berbuka, sudah punya mungkin di kulkas kita sudah ada food preparation gitu ya untuk sahur gitu. Bahkan sudah menyiapkan menu 1 bulan penuh dan itu terpenuhi. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita? Masih banyak di Indonesia gitu ya, di beberapa wilayah, apalagi sekarang juga bencana ya, ada di beberapa wilayah gitu ya, kebanjiran dan lain sebagainya. Ini rasa lapar dalam berpuasa ini sebetulnya mengajarkan kita untuk berempati dengan kondisi orang lain, dengan sesama. Dan kita bisa lebih bersabar. Oh iya, kita masih harus menahan diri kita dari menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan untuk tidak membicarakan keburukan orang lain gitu ya. Dan banyak hal yang kemudian membuat kita berintrospeksi gitu ya terhadap apa yang sudah kita lakukan. Itu dari segi mental ya. Lalu yang terakhir adalah dari segi spiritual. Ya. Nah, spiritual ini kata kuncinya adalah puasa. Kita berpuasa karena kita beriman, ya. Jadi beriman ini upaya kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena dalam berpuasa ini kan juga mengajarkan kita kejujuran. Kita kan nggak ada yang tahu kalau kita minum misalnya, orang lain nggak lihat, kita minum, kita makan, kita masih bisa menyampaikan kepada orang-orang bahwa kita berpuasa, bahkan buka bersama bareng-bareng misalnya seperti itu. Tapi kan Allah melihat gitu ya, maka puasa ini juga membuat kita sadar bahwa hubungan kita dengan Allah ini sangat dekat. Kita memiliki kesadaran ihsan gitu ya, berbuat baik dan merasa bahwa Allah selalu ada di sekitar kita. Nah, lalu kedua adalah ketaatan. Spiritual kita ini kita merasa sebagai hamba, ya. Bagaimana kemudian Allah memberikan banyak sekali kenikmatan. Kita bisa melihat, kita bisa bernafas, bisa bangun tidur dengan rasa aman. Yang mungkin hari ini mungkin saudara-saudara kita di Palestina jangankan bisa tidur tenang gitu ya, belum tahu besok masih hidup atau tidak, bagaimana kemudian keluarganya dan lain sebagainya. Maka atas rasa syukur itu kita merasa bahwa ketaatan kita ini harus kita perkuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ketakwaan ya. Jadi ketakwaan ini mengajarkan kita, takwa ini kan berarti kita menjauhi segala larangannya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul ya. Jadi ketakwaan itu kemudian akan berwujud dalam perilaku kita gitu ya. Maka seorang muslim yang berpuasa itu akan dilihat bagaimana kemudian karakternya, perilakunya itu tercermin dalam perkataannya, dalam perbuatannya, maupun mungkin kalau sekarang dalam jari-jarinya di sosial media gitu ya. Karena sekarang kita tidak lepas ya dari dunia maya seperti itu. Bagaimana ini tercermin dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam kita berinteraksi dengan sesama. Jadi hubungan kita dengan Allah terjaga, hubungan kita dengan sesama manusia juga kita perkuat gitu ya, dan kita perbaiki seperti itu. Begitu Kak Cika. Oke, Zoners. Kita udah nih dengar penyampaian dari Dr. Yeni
Tadi dokter Yeni udah ngobrol banyak banget, udah ngasih banyak ilmu banget terkait gimana sih cara kita meningkatkan kualitas hidup saat bulan Ramadan ini dari 3 aspek. Jadi tadi dokter Yeni bilang yang pertama ada kualitas aspek secara fisik, itu dengan cara kita harus bisa mengontrol apa yang kita makan ya dokter ya. Dari yang awal kita saat berpuasa itu pasti kita sahur dulu, jangan skip sahur nih. Biasanya nih anak rantau suka skip sahur ya dokter ya, males sahur. Jadi maunya yang gampang aja cuma minum air putih dan sebenarnya itu nggak boleh. Jadi yang benar itu ternyata sekarang kalau sahur itu bukan ini ya dokter ya, bukan 4 sehat 5 sempurna ya dok ya, tapi lebih ke sepertiga karbo, lalu protein, serat, dan air putih ya dok ya. Oh jadi lebih disaranin itu daripada 4 sehat 5 sempurna dok, kalau saat sahur. Iya, jadi sebetulnya itu kan istilah lama ya untuk slogan tentang gizi atau kecukupan nutrisi kita. Kalau sekarang adalah gizi seimbang. Jadi seimbang itu berarti kan komposisinya tetap memenuhi kecukupan ya, baik itu tadi karbohidrat, protein, serat, bahkan ada mikronutrien, kecukupan vitamin dan mineral gitu ya. Jadi seperti itu sih sebetulnya apa ya, baik saat puasa maupun setelah Ramadan gitu ya. Ini tetap harus kita pertahankan sesuatu yang kita konsumsi secara sehat gitu ya. Saya tambahkan mungkin ya, kurangi gula, garam, lemak ya. GGL, gula, garam, dan lemak. Ini memang sekarang ini kan banyak sekali jajanan yang tinggi ya, tinggi. Iya, benar banget dokter. Gula, tinggi garam gitu. Nah ini karena kami melihat di beberapa rumah sakit sekarang trennya terjadi peningkatan nih, anak-anak yang diabetes itu juga meningkat kasusnya. Kemudian yang hipertensi, mungkin kalau dulu orang-orang tua kita gitu ya, para lansia yang hipertensi, sekarang anak-anak muda banyak yang sudah dokter ya, banyak yang sudah diabetes gitu ya. Nah itu bisa dicegah sebetulnya. Jadi apa yang kemudian kita konsumsi itu sangat mungkin kita cegah. Begitu, mencegah selalu lebih baik. Nih oke Zoners, diperingati langsung sama dokter Yeni. Apa yang kalau misalnya buka puasa masih suka cari es buah, itu nggak baik ya dokter kalau terlalu banyak ya ternyata. Terus siapa yang buka puasa masih pakai gorengan, ini oke Zoners, jangan terlalu sering ya dokter ya, nanti bisa konsumsi lemaknya jadi kebanyakan dan nggak seimbang ya dokter ya. Sebenarnya gini, kalau es buah tadi boleh, tapi boleh. Manisnya itu dari buah itu sendiri, jadi tidak perlu ditambahkan. Jadi harus dipilih. Ya, enggak, maksudnya gini, tidak perlu ditambahkan susu kental manis atau gula putih gitu ya. Jadi kalau mau berbuka dengan buah kan sekarang bisa kita campur misalnya itu semacam jus gitu. Kalau saya sukanya misalnya brokoli atau pokcoy gitu ya, sama nanas madu gitu ya, sama jeruk misalnya, itu kan tetap manis gitu. Iya, manis. Bisa jadi smoothies, bisa jadi jus gitu ya, dan nggak perlu ditambahin apa tadi, susu kental manis atau gula putih, creamer gitu. Nah itu tetap malah lebih enak gitu ya pada saat kita berbuka dengan bahan-bahan yang alami. Raw food ya, kalau orang-orang sering menyebutnya raw food ya, walaupun tidak semuanya juga harus dimakan mentah, enggak gitu. Tapi tadi sealami mungkin gitu yang kita konsumsi, dan itu tetap enak kok. Tapi memang kalau ambang manisnya udah tinggi gitu, konsumsi yang seperti itu perlu kita menyebutnya tapering off. Jadi diturunin pelan-pelan ambang manisnya, karena mungkin biasa sangat manis gitu ya. Terus kalau misalnya cuman nanas aja ngerasa kurang manisnya, nanti pelan-pelan diturunkan. Tapi sebaiknya tadi makanannya kalau bisa sealami mungkin. Oke. Kalau bisa yang nggak melalui proses yang banyak gitu ya dokter, pemprosesan yang banyak gitu ya.
Oke. Karena kalau misalnya lihat sekarang tuh takjil banyak banget ya dokter ya. Ada kayak es buah, terus habis itu ada biji salak. Itu sebenarnya kan nggak baik ya dokter ya kalau misalnya dikonsumsi kebanyakan ya. Sedangkan yang jual banyak banget kalau misalnya hari puasa ya dokter ya. Dan Sebenarnya sih yang penting tidak berlebihan, ya. Yang penting nggak berlebihan. Jadi kalau misalnya bukanya pakai sirup, terus makan takjilnya yang manis, itu kan udah banyak tuh kalorinya. Nah, itu memang berlebihan. Tapi kalau misalnya tadi mau biji salak boleh, terus tapi habis itu banyak ini seratnya, lalu makan proteinnya yang nggak digoreng misalnya gitu. Kan banyak sekarang bisa kayak grill gitu ya, atau dipanggang, atau dikukus gitu. Itu kan juga enak kok, tetap enak. Dan kita justru dan kalau bisa makanan-makanan tersebut memang tidak dihangatkan berulang misalnya gitu ya. Apalagi kalau sayur-sayuran. Jadi se-fresh mungkin. Kemudian tadi kurangin gula, garam, dan lemaknya gitu. Gorengan kalau mau ya nyicip boleh lah, tapi nggak habis 10 potong gitu. 1-2 boleh lah. Sadar dokter ya, gorengan tuh kayak udah berapa aja. Kita suka nggak sadar kalau misalnya makan yang kayak gitu. Oke Zoners, jadi lebih tahu cara untuk menyeimbangkan apa yang kita makan ya dokter ya. Karena sebenarnya apa yang kita makan akan menjadi cerminan gimana badan kita juga ya dokter ya. Ya. Dan kita lebih meaningful ya. Jadi artinya gini, kita mindfulness, jadi sadar betul apa yang kemudian kita konsumsi. Ini baik nggak sih buat tubuh kita gitu ya. Ini kemudian dibutuhkan nggak sih buat tubuh kita? Kalau dibutuhkan, ayo. Walaupun mungkin awalnya nggak enak. Kayak minum air putih itu kalau mungkin terbiasa manis ya, itu kan nggak enak. Tapi kita perlu gitu. Badan kita memerlukan itu. Komposisi tubuh kita itu 70%-nya sebetulnya air gitu ya. Jadi kalau kita kekurangan cairan itu akan sangat mempengaruhi metabolisme tubuh kita, keaktifan dari organ-organ yang ada gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, dokter. Oke, Zoners, kita tadi udah dengar nih perkataan dari Dokter Yeni gimana caranya untuk mengatur gizi yang seimbang selama berpuasa ini dan setelah puasa juga. Jadi nggak cuma waktu puasa kita atur, tapi setelah puasa pun kita harus tetap atur gimana caranya biar gizi yang masuk ke tubuh kita itu lebih seimbang dan kita bisa mengatur pola makan kita sebaik mungkin agar nanti di masa tua nggak ini ya dokter ya, nggak berat ya masa tuanya ya. Lalu kalau berbuka nih dokter, kan sekarang tuh banyak kayak cara kayak misalnya orang tuh mengatur mekanisme berbukanya. Jadi pada saat berbuka dia memilih untuk melakukan sesuai sunnah nih, minum air putih sama makan buah kurma nih dokter. Lalu nanti sholat maghrib dulu. Lalu setelah sholat maghrib baru berbuka dengan makanan yang berat. Nah itu tuh udah bener nggak sih dokter pola seperti itu? Iya. Sebetulnya berbuka ini kan pada saat berbuka harus ingat itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi nggak langsung buru-buru makan gitu ya. Berbuka sebentar karena memang harus menyegerakan ya. Berbuka itu juga harus disegerakan. Tubuh kita sudah kehilangan cairan, sudah menahan lapar. Nah, tapi satu berdoa jangan lupa. Yang kedua pelan-pelan karena memang ketika sistem pencernaan kita beristirahat, lalu pada saat berbuka kemudian kita langsung makan banyak, ya, ini akan membuat sistem pencernaan kita terganggu. Jadi sudah benar tadi gitu ya, minum air putih, lalu boleh kalau ada kurma boleh, kalau tidak ada misalnya pisang misalnya atau buah-buahan yang manis itu juga boleh gitu ya. Nah, tergantung sih kalau sinyal tubuh kita ini kan kita bisa merasakan ya, ternyata saya hari ini mungkin karena padat banget kegiatan atau mungkin aktivitas fisik lagi banyak, kita lapar, ya boleh mungkin makan yang agak berat sedikit gitu ya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan sinyal yang ada di tubuh kita, rasa lapar, rasa haus gitu ya. Itu kan kita bisa tahu ya gitu. Nah, dan memang tidak berlebihan dulu karena kita harus sholat tadi ya, sholat maghrib. Nah,
Sering kali tuh kita mungkin kalau momen buka bersama ya itu kan senang gitu ya, ngobrol langsung makan gitu. Makan Kalau memang bisa nggak apa-apa kita jeda dulu. Nah, karena kan nanti setelah sholat maghrib malah lebih enak, makannya bisa dikunyah lebih lama gitu ya. Kan kalau belum maghrib kayaknya kita buru-buru gitu. Buru-buru. Makanan itu kan ya, makanan itu kan harus dikunyah. Dengan mengunyah maka akan terbentuk enzim-enzim pencernaan yang lebih baik. Makanan juga bisa lebih lumat gitu ya, pada saat masuk ke lambung, kerja lambungnya juga tidak berat gitu. Jadi makannya pelan, kita sambil bersyukur gitu ya, alhamdulillah bisa berbuka, ada makanan untuk berbuka gitu, sehingga memang proses untuk pengembalian gula darah kita juga akan terkontrol, nggak langsung naik cepet gitu ya. Apalagi kalau yang sakit diabetes ya, itu kan kalau kita langsung itu juga bisa berpengaruh ya, langsung banyak dalam porsi yang besar. Jadi diatur, dan minum juga diatur ya, biar nggak begah juga ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita saking hausnya gitu ya, minum langsung banyak, ya nggak apa-apa sih, karena itu merehidrasi dulu tubuh kita. Nah, baru setelah itu nanti kita atur kembali pada saat makan gitu ya, setelah makan, dan kemudian juga setelah tarawih atau sebelum tidur gitu ya, seperti itu. Jangan lupa juga aktivitas fisik ya. Tadi mungkin saya lupa menyampaikan. Berpuasa bukan berarti kita tidak melakukan olahraga dan tetap aktif bergerak ya. Jadi kalau misalnya di kantor saya juga suka lupa ya, kalau kayak misalnya meeting gitu ya, kan suka 3 jam, 4 jam. Kalau bisa setelah itu kita jalan gitu ya. Jadi jalan kaki, kalau misalnya kita sholat ada masjid mungkin agak jauh, jalan kaki aja gitu. Jadi ini kita sambil gerak gitu ya, sambil aktif bergerak. Atau mungkin kamar mandi gitu ya, kita stretching, nah itu bisa kita lakukan. Kemudian juga olahraga. Jadi olahraga itu sebetulnya tetap dianjurkan pada saat berpuasa, terutama kaitannya dengan membangun otot ya. Karena otot tubuh kita ini kalau tidak digunakan dia akan mengecil ya, dan kesehatan kita juga akan terganggu. Jadi misalnya yang terbiasa jalan pagi atau jalan dianjurkan memang pagi atau sore ya. Jadi jangan tengah hari karena itu sedang panas sekali. Itu boleh. Aktivitas fisik atau olahraga yang dianjurkan itu kan 150 menit dalam 1 minggu atau kurang lebih 30 menit sehari, 5 kali dalam 5 hari dalam 1 minggu ya. Jadi mungkin boleh jeda lah 1-2 hari untuk istirahat, selebihnya bisa istirahat. Nah, olahraga ini juga boleh kalau yang terbiasa olahraga beban ya, misalnya ada latihan otot gitu, atau yang mau fitness, mungkin disesuaikan ya dengan kemampuan tubuh kita. Kalau yang biasanya satu siklus itu bisa 5 set, ini mampunya 2 set ya nggak apa-apa. Tapi tetap ada upaya kita untuk berolahraga. Ya, betul. Seperti itu. Oke, Zoner. Sudah jelasin sama dokter Yeni nih. Jadi ternyata kalau berpuasa itu bukan berarti nge-stop semua aktivitas fisik yang kita lakukan, tetap harus dijalanin. Cuman mungkin kuantitasnya yang harus diturunin, nggak apa-apa ya dokter ya. Sesuai kemampuan tubuh masing-masing gitu, oke Zoners. Oke, setelah tadi kualitas fisik, dari aspek fisik, ternyata aspek selanjutnya itu ada aspek kualitas mental, di mana berpuasa itu kita bisa meningkatkan rasa empati kita, terus habis itu bagaimana cara kita bersabar. Jadi setelah berpuasa itu insya Allah bisa meningkat rasa sabarnya kalau misalnya kita emang betul-betul belajar gimana caranya untuk bersabar dan meningkatkan rasa sabar itu saat berpuasa, oke Zoners. Lalu juga untuk menahan nggak emosian, dan nggak ngomongin orang lain gitu. Itu sebenarnya kualitas yang masih bisa kita lanjutkan bahkan setelah bulan Ramadan ya dokter. Jadi kualitas diri kita tuh semakin bertingkat nih, oke Zona, setelah menjalani bulan Ramadan 1 bulan penuh. Lalu tadi dokter ini juga bahas dari segi aspek kualitas spiritual ya dokter ya, di mana
kita itu harus yakin ya, oke zoners, kalau berpuasa itu kata dokter Yeni karena beriman, jadi kita fokus untuk mendekatkan diri ke Allah, mentaati segala-segala larangan Allah, dan bertakwa kepada Allah SWT. Gitu ya dokter ya. Tadi itu kira-kira 3 aspek yang dibahas oleh dokter Yeni, dan tadi setelah mendengar penyampaian dari dokter Yeni, aku punya pertanyaan nih dokter, beberapa pertanyaan yang aku bakal tanyain langsung ke dokter Yeni. Tapi sebelum itu, buat Okezoners yang masih stay, bisa langsung tanya. Jadi tadi kan dokter Yeni udah menyampaikan beberapa aspek nih ya untuk meningkatkan kualitas diri. Mungkin Okezoners ada yang ingin bertanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti komentar pilih bakal langsung dibacain dan langsung dijawab saat itu juga oleh dokter Yeni langsung. Okezoners. Jadi mungkin sembari aku bertanya, Okezoners bisa langsung komen di bawah. Oke dokter, langsung aja ke pertanyaan pertama nih dokter. Menurut dokter Yeni nih, tadi kan kita dokter Yeni udah ngobrol terkait 3 aspek yang perlu ditingkatkan nih dokter. Jadi ada fisik, ada mental, dan ada dari spiritual. Nah dokter Yeni, aku tuh penasaran mana kira-kira aspek yang paling dasar dan paling perlu banget untuk segera ditingkatkan saat berpuasa nih dokter. Iya. Jadi sebetulnya momentum puasa ini kan cuma 1 kali dalam 1 tahun, ya. Iya betul. Kita berpuasa 1 bulan penuh. Setelah itu sebetulnya ada puasa sunat ya, ada puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tetapi kemudian apa yang berbeda di bulan puasa? Yang pertama, bulan puasa itu kan bulan turunnya Al-Quran. Iya. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan puasa, sebetulnya mengajarkan kita banyak hal, gitu ya. Yang pertama, kalau saya mungkin apa yang perlu diprioritaskan, saya lebih memilih ke aspek spiritual kita. Spiritual. Jadi waktunya puasa ini tidak hanya dari aspek fisik yang kemudian kita menahan makan dan minum, tapi dari kesadaran kita sebagai hamba, gitu ya. Ketika kita menyadari kita ini hidup di dunia ini kan sementara saja, ya. Betul. Yang kekal nanti di akhirat. Maka apa bekal terbaik yang bisa kita bawa, gitu ya? Ini mau mudik kan, teman-teman mau mudik ya nanti. Kebayang nggak sih kalau mau mudik, saya sekeluarga gitu ya, sama anak-anak gitu. Itu kalau mau mudik udah prepare ya, apa aja yang kira-kira dibutuhkan selama perjalanan, nanti di tempat tujuan gitu ya, itu sudah kita siapkan. Nah, kita sudah membayangkan puasa ini sebagai momentum kita untuk mudik gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan bekal ya, dan bekal ini jadi bekal lagi pada saat setelah berpuasa. Jadi yang krusial menurut saya ini adalah momentum spiritual dan merefleksikan ya, bagaimana kemudian kita memahami diri kita sebagai seorang hamba dan kita diciptakan gitu ya untuk beribadah. Nah, makna ibadahnya kan nggak hanya sekedar sholat, nggak hanya sekedar berpuasa atau haji, tapi beribadah ini juga dalam setiap aktivitas kita. Jadi puasa ini membekali, dan Ramadan ini, setiap Ramadan kita berharap ini adalah Ramadan terbaik kita, karena kita nggak tahu kita masih ada nggak sih di Ramadan tahun depan gitu ya. Kita masih ada nggak bersama orang-orang yang kita sayangi di tahun depan. Jadi betul-betul setiap waktu di Ramadan ini menjadi waktu yang berharga gitu. Jadi keimanan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita itu kita bisa asah terus gitu ya. Karena kan Ramadan pintu surga dibuka gitu ya, pintu neraka ditutup, dosa-dosa diampuni. Betapa itu mengajarkan kepada kita setelah spiritual kita penuh gitu ya. Ini kan kita lagi ngisi gelas kosong kita, ngecas gitu ya. Nah, maka kemudian di bulan berikutnya kita akan lebih menyadari gitu ya. Kita hidup ini untuk apa? Kenapa kita diciptakan dan lain sebagainya. Maka baru tuh aspek mental kita juga akan terisi. Aspek mental kita terisi dengan apa? Dengan kita
berbuat baik kepada sesama, kita bisa membantu sesuai dengan apa yang kita punya gitu ya, sesuai kemampuan kita. Lalu kita juga mungkin memperbaiki dari berbagai aspek ya yang kaitannya dengan mental kita. Sekarang ini kalau saya prihatin gitu ya, mungkin Kak Cika juga dengar banyak berita-berita yang bunuh diri misalnya gitu ya. Ya lalu kemudian ada kasus-kasus kekerasan dan lain sebagainya. Sebetulnya aspek mental itu juga perlu kita kuatkan gitu ya. Bagaimana kemudian mungkin ketika kita berbuka, tahu nggak tetangga kita punya makanan nggak gitu. Nah, sesimpel itu gitu ya. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang nggak makan gitu ya, atau nggak punya persediaan buat berbuka. Nah, maka memang momentum-momentum seperti ini sebetulnya banyak ya jalan-jalan kebaikan yang kemudian bisa kita perkuat gitu ya. Banyak lembaga-lembaga yang juga bisa menyalurkan. Kemudian kita sendiri mungkin juga bisa langsung berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan baru ke aspek fisik gitu ya. Fisik ini ya kita gimana mau ibadah, mau sholat, mau ruku dengan enak gitu. Kalau ternyata kitanya nggak sehat gitu ya. Kitanya kemudian nggak bugar, nggak fit. Terus kalau puasa jadinya mageran, lemesan gitu ya, lebih banyak tidur gitu ya. Nah, maka memang fisiknya juga harus diperkuat. Kita banyaklah sekarang referensi-referensi untuk kita baca ya dari berbagai sumber bagaimana sebetulnya berpuasa yang menyehatkan seperti itu. Jadi dimulai dari fondasinya di spiritual kita, baru ke aspek mental agar kita juga bisa terasa, kemudian juga fisik. Oh, saya seperti itu Kak Cika. Oke, baik Dokter Eni. Masya Allah, menginspirasi sekali. Jadi ternyata nih Okezoners, kalau kata Dokter Yeni itu yang paling penting, paling dasar itu pertama aspek seksualnya dulu nih ditingkatin. Nanti langsung yang dua aspek itu insya Allah bisa mengikuti ya dokter ya. Misalnya kita emang benar-benar mengikuti bagaimana anjuran agama dalam berpuasa itu sendiri. Begitu ya dokter ya. Oke dokter, mungkin karena ini udah ada beberapa pertanyaan nih dokter. Tadi aku udah lihat ternyata cukup banyak antusias dari Okezoners di sini yang bertanya. Jadi mungkin aku langsung bacain deh dokter pertanyaannya. Oke, dari yang pertama nih dokter, ada pertanyaan dari kakak Gina NRL underscore bertanya, Bu Ustazah bertanya, gimana caranya bisa terus konsentrasi pas lagi puasa? Nah ini dokter, gimana nih? Karena kan banyak banget ya dokter, karena mungkin kita lemes, terus abis itu kayak jadi nggak bersemangat, iya, asupan makannya kurang, atau bisa kalau misalnya kerja kan selalu kayak lagi sambil nyemil gitu ya dokter, sambil minum kopi susu gitu. Nah gimana kalau misalnya kita tiba-tiba nggak ada itu semua, jadi kayak lemes, jadi berefek ke kayak nggak konsen, nggak bersemangat, itu gimana tuh dokter? Biar bisa tetap terus konsentrasi dan semangat pada saat bulan puasa dokter. Mungkin bisa dijawab? Baik, terima kasih Kak Gina ya. Iya. Jadi konsentrasi ini kan terkait dengan satu, kalau dari aspek kesehatan ya, sejauh mana kemudian oksigen ini tercukupi ke otak kita ya. Lalu yang kedua aspek gula darah kita cukup nggak gitu ya, sehingga memang konsentrasi ini dipengaruhi oleh dua hal tersebut kalau dari sisi kesehatan. Nah, untuk bisa berkonsentrasi secara penuh, yang pertama tentu tadi aspek fisiknya ya. Aspek fisik berarti asupan. Nah, penting sekali memang menjaga bagaimana kemudian asupan itu mampu menutrisi tubuh kita selama berpuasa 12 jam. Tadi sudah saya sampaikan ya tips pada saat sahur. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berpuasa, konsentrasi ini kan juga dipengaruhi sejauh mana kita bisa memfokuskan pada tujuan ya. Nah, tujuan kita apa nih? Konsentrasinya pada saat apa? Pada saat bekerja, atau pada saat sekolah gitu ya, atau pada saat di rumah misalnya dengan anak-anak. Nah, konsentrasi ini terkait banyak hal. Pertama, kita
punya fokus dulu nih, mau menyelesaikan apa, maka kita bisa berkonsentrasi terhadap hal tersebut. Yang kedua, upayakan tidak ada gangguan. Nah, seringkali kan kita nggak konsen itu karena terdistraksi ya. Betul, Mengerjain terdistraksi. A, tapi ngelihat yang lain sedang mengerjakan B misalnya. Atau kita lagi kerja nih, tiba-tiba scrolling, ada status, ada update misalnya di sosial media, terus kita kemudian terdistraksi ya, teralihkan pikiran kita. Jadi batasi hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi kita gitu ya. Kemudian mungkin yang ketiga adalah kita punya tadi jangka waktunya, kita menyelesaikan tugas kita atau pada saat kita belajar ini berapa lama. Jadi kita perlu mengukur itu. Dan kalau memang perlu dibutuhkan, kalau saya ya kadang-kadang konsentrasi itu udah mulai menurun setelah zuhur misalnya, karena kan gula darah kita sudah mulai turun. Nah, maka bisa saja kita beristirahat sejenak, gitu ya. Jadi kalau udah capek, udah lelah sekali, kan dianjurkan juga untuk tidur siang sebentar, ya. Jadi bisa sekitar 10 atau 15 menit kita tidur sebentar, gitu ya, karena walau bagaimanapun fisik kita juga kan bisa jadi tidak selalu fit gitu dan butuh istirahat, maka kita bisa gitu ya istirahat. Dan istirahat ini juga penting ya. Tadi mungkin saya juga lupa menyampaikan, kadang berpuasa ini mungkin kita lebih banyak mengaji misalnya gitu ya, atau tahajud dan lain sebagainya. Tapi perlu diatur juga waktu tidur kita, karena tidur yang tidak cukup itu juga mempengaruhi konsentrasi gitu ya, mood ya. Kalau kita kurang tidur kan kadang swing ya mood kita ya, nggak enak gitu, rasanya tuh nggak mood, nggak bad gitu ya sepanjang hari misalnya gitu. Jadi tetap diatur. Tidur itu kalau misalnya kita bisa pulas ya, betul-betul istirahat ya, cukup itu 4 jam sampai 6 jam sebenarnya cukup gitu ya. Dan harus dalam ya tidurnya ya. Jadi sebelum tidur tuh hindari screen ya. Jadi kalau bisa nggak lihat-lihat dulu nih apapun di layar gitu ya. Bahkan kalau bisa matikan gitu ya akses internet, karena itu juga mempengaruhi. Lalu suasananya redup, atau kalau gelap juga boleh gitu ya. Kita berdoa sebelum tidur, berharap Allah bisa membangunkan pada saat nanti waktunya bangun. Nah, maka itu benar-benar nih tubuh kita ini akan merilis gitu ya hormon yang akan menguatkan pada saat tidur kita. Jadi dengan istirahat cukup, pagi itu beda. Yang tidurnya berkualitas itu akan segar gitu ya, rasanya tuh tubuh kita tuh bugar, enak gitu, fit untuk bisa beraktivitas. Nah, jadi penting juga ya untuk istirahat, baik siang ataupun malam. Oke, jadi gitu nih Kakak Gina NRL_ Kak Gina. Jadi caranya adalah tahu yang pertama tadi dokternya bilang asupan makan yang cukup saat sahur. Dan lalu jangan lupa untuk istirahat yang cukup baik siang maupun malam. Yang buat pasti sering lembur, oke zoners, selama puasa bisa ya dikurangin lemburnya ya. Biar mungkin bisa waktu puasa lebih semangat. Oke, lanjut dokter. Ini ada pertanyaan dari Kakak Didi GMD. Dok, sehat nggak kalau puasa itu sambil futsal? Gimana nih dokter? Iya. Ya, jadi olahraga sebetulnya sehat ya. Prinsipnya kan olahraga itu agar tubuh kita sehat. Tetapi memang kalau dilaksanakan di masa berpuasa harus memperhatikan tadi satu waktunya mungkin ya. Waktunya. Waktu yang baik itu pagi hari ya. Karena memang nggak dianjurkan misalnya tidur lagi ya setelah sahur. Itu bisa digunakan untuk olahraga. Lalu sore menjelang berbuka atau malam. Ya, cuman kalau malam jangan terlalu dekat dengan waktu tidur, karena malah nanti tidurnya terganggu seperti itu. Nah, lalu waktu ya tadi. Yang kedua kemudian jenisnya. Nah, futsal ini memang termasuk jenis olahraga yang aerob ya, dan
akan membuat tubuh kita dehidrasi gitu ya ketika kita lakukan dalam satu periode yang cukup panjang. Nah, memang itu butuh latihan ya. Beberapa atlet kan nggak masalah ya. Ada atlet sepak bola, ada atlet ada yang macam-macam ya. Kalau saya baca juga itu mereka bisa gitu ya pada saat berpuasa, dan bahkan banyak yang kemudian menang gitu ya pertandingan pada saat berpuasa. Tapi bisa jadi karena sudah terlatih gitu ya, dan kemudian mempersiapkan diri untuk bisa tetap berolahraga di saat berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau futsal tersebut memang sudah biasa ya dilakukan, dan dalam kondisi tubuh kita fit, sebetulnya bisa saja, boleh saja memperhatikan waktunya. Lalu yang ketiga, intensitasnya tadi ya. Mungkin kalau kita biasa dalam satu kali siklus futsal ini 1 jam, 2 jam gitu ya, maka bisa dikurangi waktunya. Atau ketika sinyal tubuh kita mengatakan bahwa kehausan gitu ya, atau lelah, sangat kelelahan, itu kita harus berhenti. Jadi tidak memaksakan diri ya pada saat kemudian kita dalam kondisi yang tadi haus dan lelah ya. Dan itu kita bisa rasakan ya pada saat kita merasa haus atau lelah tersebut. Jadi stop pada saat itu. Tapi kalau kemudian pada saat berbuka ya, kita sudah dapat asupan makan yang cukup, minum yang cukup gitu ya, itu boleh saja dilakukan. Dan kembali tadi sebaiknya sih 1 jam lah maksimal sebelum tidur gitu, atau 2 jam sebelum tidur, sebaiknya seperti itu. Oke, mantap. Ini udah dapat penjelasan yang panjang lebar banget dari Dokter Yeni. Kalau ternyata berolahraga itu malah dianjurkan ya dokter selama puasa biar tubuh kita tetap sehat. Tapi mungkin pengaturan waktunya nih, oke zoners. Jadi bisa setelah sholat subuh, karena memang setelah sholat subuh nggak dianjurkan ya dokter untuk tidur lagi. Mungkin kita bisa isi dengan hal-hal yang positif, salah satunya olahraga. Dan mungkin bisa setelah buka puasa, tapi kata dokter Yeni tadi usahakan kasih spare waktu antara setelah berolahraga dengan tidur 1-2 jam sebelum tidur. Jadi fokuskan aja untuk persiapan mau tidur biar tubuhnya nggak kebawa alur ini juga ya dokter ya, biar nggak dalam keadaan masih ototnya pada ini semua bekerja ya dokter ya, gitu ya. Oke, gitu. Oke, zoners. Mungkin pertanyaan dari Kak Didi GMD tadi sekaligus jadi pertanyaan penutup untuk live Instagram hari ini. Karena kita juga tadi udah ngobrol banyak, lalu dari pertanyaan-pertanyaan itu kita juga banyak ilmu baru terkait gimana caranya untuk tetap menjadi bugar dan sehat selama bulan puasa ini. Itu dokter. Mungkin untuk ngobrol bareng kita hari ini sampai di sini saja dokter. Tadi udah dapat banyak banget insight dan ilmu baru dari dokter Yeni, Masya Allah banget. Ternyata kita itu harus bisa meningkatkan kualitas hidup kita, karena selama bulan Ramadan ini banyak banget daripada apa yang bisa kita dapetin, efeknya dari meningkatkan kualitas hidup ternyata juga banyak pahalanya juga ya dokter ya. Jadi ibaratnya dapat banyak hal sekali ngedayung gitu ya dokter ya. Oke zoners, mungkin itu aja untuk live Instagram hari ini. Mungkin terima kasih sebelumnya untuk dokter Yeni karena udah mau berbagi ilmunya yang sangatlah berguna ini buat kita yang mungkin masih awam terkait dunia kesehatan. Dan mungkin insya Allah semoga di kesempatan lainnya kita masih bisa bertemu dan berbagi ilmu lainnya terkait kesehatan dan terkait bulan puasa ini, gitu dokter. Terima kasih dokter untuk waktunya. Dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Amin. Sehat-sehat ya semuanya. Iya, terima kasih dokter. Oke zoners, kita tadi selama kurang lebih hampir 1 jam udah ngobrol bareng dokter Yeni. Banyak banget yang bisa kita ambil, gimana caranya untuk meningkatkan 3 aspek kualitas hidup selama berpuasa di bulan Ramadan ini. Tadi udah dikasih tahu sama dokter Yeni, ada dari aspek fisik, ada dari aspek
mental dan ada dari aspek spiritual. Dimana dasarnya itu kita mungkin bisa mulai dari yang pertama itu menumbuhkan dan meningkatkan aspek spiritual kita selama berbulan puasa. Nanti baru lari ke aspek mentalnya, gimana cara kita bisa berempati, melatih kesabaran dan menahan emosi. Lalu yang terakhir yang paling penting juga mungkin dari aspek apa ya tadi? Setelah aspek mental, spiritual, yang terakhir itu adalah aspek fisik gitu ya, oke zoners. Jadi mudah-mudahan selama bulan puasa ini kita bisa meningkatkan 3 aspek tersebut dan kita bisa ngambil nih kira-kira apa hal-hal baik yang bisa kita jadi kebiasaan untuk selanjutnya tetap dikonsistenin meskipun itu bukan bulan puasa lagi gitu, oke zoners. Mungkin itu aja live kita hari ini, acara ngobrol-ngobrol kita hari ini. Udah banyak banget yang bisa dapatin. Semoga next kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi nih sama Dokter Yeni untuk bahas terkait kesehatan dan terkait masih di bulan puasa juga gitu, oke zoners. Mungkin itu aja dari aku, Cika. Sampai jumpa di kesempatan live Instagram lainnya. Semoga Okezoners tetap dalam keadaan sehat dan lancar terus puasanya sampai hari terakhir nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, bye-bye Okezoners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.